Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi dan intuisi tanggal 31 Januari. Cukup hari ini saja. Maksudnya bukan 2 hari ya, tapi untuk tanggal ini aja. Karena mulai besok udah masuk ke tanggal 1 ya. Jadi ini tes versi pendek ya, karena mulai besok dan selanjutnya akan selalu menjadi versi pendek selalu. Gue cuman buka tarot. Kalau pingin tahu energi planet hari ini, transit planet dan juga oracle cards-nya, membership ya. Be member. Energi dan intuisi tanggal 31 Januari. Energi dan intuisi tanggal 31 Januari. Oh. King of the Emperor. Seven of Cups. Two of Cups. Knight of Swords. Ace of Cups. Nine of Swords. The Star. Ace of Swords. Alam bawah sadar. The High Priestess. Three of Swords. Ace of Wands. The Fool. Six of Swords. Four of Wands. Eight of Wands. Ada yang tidak mendengarkan intuisinya. Loh, ada. Maksudnya energinya si High Priestess. High Priestess ini kan ada yang tidak mengungkapkan. Ada yang hanya diam. Itu sama saja intuisinya ditekan, intuisinya tidak diungkapkan. Itu energinya Pisces dan Neptune ada di Pisces. Dan ini tentang finansial ya. Three of Swords, ada yang kecewa, sakit hati, tapi mungkin bukan lebih ke hati sih, bukan lebih ke perasaan. Ini masalah defensif. Three of Swords, bukan masalah hati, tapi masalah guard, defense. Ya, dia mulai nggak terlalu karena kecewa dan sakit hatinya itu. Maksudnya dia membuka hatinya lebih gitu. Dia entahlah ya. Dia maksud gue energinya itu deh gitu. Ingin memulai sesuatu yang baru ya, dengan Ace of Wands, The Fool. Istilahnya Ace of Wands ini ingin punya semangat baru, punya motivasi baru, dan dia akan mengambil apapun risikonya ya, untuk menuju kebebasan itu sendiri. Ini masalah The Fool ya. The Fool itu masalah mindset kita sendiri, mindset, komunikasi, juga perspektif ya. Kita akan lebih membuka diri kita, wawasan kita, komunikasi kita ya, untuk lebih menghadapi
hidup. Six of Swords, meninggalkan apapun dilema dan dramanya di belakang, entah itu tentang kegagalan di masa lalu, maksudnya di rumah tangga ya, keluarga mungkin, kegelapan, soalnya gelap deh itu, terangnya masih, matahari masih jauh, beda loh begini, ada kebahagiaan, keceriaan ya, kebenaran. Dan ini ada fast communication dan travel, movements. Sirene, ada yang sakit mungkin, ada yang mau travel. Kartu pertamanya The Emperor ya, The Emperor. Dia belum siap mengambil tindakan. Dia belum siap mengambil kendali akan nasib atau hidupnya sendiri. Dia masih, istilahnya masih dalam proses pemahaman itu sendiri sebelum dia benar-benar mengambil tindakan. Ya. Ace of Cups kebalik. Bukan kebalik sih, maksudnya di kegelapan. Karena segala sesuatu itu masih belum terungkap dengan jelas. Entah itu kasih, entah itu cinta, entah itu relationship, ya, itu semuanya masih gelap, masih belum terungkapkan, masih incognito, masih clandestine, masih terlarang. Dan ini masalah mindset itu sendiri, komunikasi dan perspektif yang masih dalam proses pemahaman ya, untuk benar-benar mengambil sikap. Seven of Cups, semua ilusi, semua opsi itu malah bukan membingungkan ya, tapi malah memberi terang. Nah, jadi nggak selalu yang namanya banyak opsi itu bikin kita jadi malah bingung, tapi malah membangun kita. Nah, ini energinya seperti itu dengan Seven of Cups ini. Kalau ini ya, kalau ini dia bingung nih ya, karena gelap. Di sini lebih terang ya. Jadi opsi-opsi yang kita punya, yang ada di sekitar kita itu, walaupun memang tidak ada yang memenuhi apa yang mau kita gitu ya, tapi malah kita mendapatkan pencerahan tentang apa maunya kita gitu. Ada tuh kan kalau di deck lain gitu ya, Seven of Cups itu kan tentang memilih, meraba-raba apa yang gue suka, apa yang gue mau gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya lebih membingungkan gitu ya. Kalau ini dengan vice versa, takut ini kan dia ada dua sisi ya. Yang ini dia bingung tuh, kalau yang ini enggak, justru kayak gini, gue tahu nggak ada nih yang gue mau dari semua yang ada di sekitar gue. Apa yang ditawarkan oleh sekitar gue atau keadaan gue, suasana gue, itu nggak ada yang gue mau, dan gue tahu gue harus itu. Bikin juga bahkan dengan segala opsi itu gue jadi tahu apa yang gue mau, yaitu gue create peluang itu, gue create gitu. Karena memang tidak ada dari semua pilihan yang ada, jadi gue harus create. Tapi ada Nine of Swords, kita galau, cemas oleh pikiran kita sendiri ya. Itu biasanya malah memagari gitu, kasih pagar ruang gerak kita sendiri, karena kecemasan, ketakutan, atau ya pikiran kita sendiri itu malah membatasi ruang gerak kita. Okay. Two of Cups, ada the star, ada bintang itu, destiny, twin flame, soulmate, juga bisa komitmen
juga bisa kontrak, juga bisa pernikahan ya. The stars, ada yang harus disembuhkan, ada yang masih mencoba memahami kalau apapun yang terjadi itu memang sudah seharusnya terjadi, dan kalau kita harus membangun atau memberi arah yang lebih jelas terhadap hidup dan komitmen kita sendiri, komitmen akan hidup kita sendiri gitu. Apa sih calling gue untuk hidup ini? Call gue, panggilan gue untuk hidup gue itu apa? Komit gak gue? Knight of Swords, energinya Gemini. North Nodes ada di Gemini, yang mana adalah kepala naga atau destiny-nya, arahnya ke sana. Ya, North Nodes itu arahnya ke sana. Gemini itu ada di leisure ya. Jadi ada kebenaran, ada komunikasi tentang apa itu kebenaran, sebenar-benarnya, seada-adanya ya, tanpa harus disensor gitu, seada-adanya seperti apa itu. Karena kan matahari di Aquarius, berarti Gemini ada di rumah kelima. Jadi bagaimana kita bersenang-senang, bagaimana kita mengaktualisasi diri kita, bagaimana kita mengekspresikan diri kita, dan di situ ada jiwa kanak-kanakan kita juga. Kamu mau jadi yang dewasa atau mau jadi anak? Terserah, bebas ya kan? Yang penting jujur. Ace of Swords, ada pencerahan, ada kebebasan dalam mengekspresikan diri, dalam memahami suatu takdir. Ada pemahaman juga dalam mencapai harapan kita sendiri, ekspektasi kita sendiri, dan di situ ada aha moment ya, pencerahan itu sendiri, dan ada juga keputusan komunikasi akan kebebasan yang seperti apa yang akan kita komunikasikan. Apa sih bebas itu? Apa sih lepas itu? Lepas menjadi ya, lepas menjadi diri kita. Nih kalau gue ngeliat ini ya, kayak Ace of Cups, Nine of Swords, The Star, Ace of Swords. Di barisan kedua ini yang keren semua sih, wish fulfillment loh. The Star tuh wish fulfillment, harapannya terkabulkan. Dan itu juga takdir. Cuman satu yang membatasi, pikirannya sendiri, kecemasannya sendiri, tentang apa itu yang masih gelap, cinta yang masih gelap, yang masih belum terungkap. Dan kalau si Emperor ini ya, dia masih dibayang-bayang dalam mengambil sikap. Si Emperor ini dengan energinya Emperor, Seven of Cups, Two of Cups, dan Knight of Swords ya, itu gue ngelihatnya sebagai dia untuk mengambil sikap. Si Emperor untuk mengambil sikap, dia masih memahami bagaimana caranya dia menciptakan sebuah komitmen yang memang dia ingin capai, yang dia ingin wujudkan berdasarkan jati dirinya. Oke, segitu aja untuk energi dan intuisi tanggal 31. Dah.